warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Pada hari ini kita rapikan dulu duduknya sebelum belajar. Siapkan dulu alat tulisnya. Alat tulisnya siapkan di atas meja. Buku perlengkapan tulisnya semua disiapkan di atas meja. Jadi hari ini yang memimpin doa gilirannya Kijani ya. Kijani yang memimpin doa teman-temannya. Teman-temannya bila sudah rapi duduknya sudah siap, kita mulai dengan berdoa. Silakan Kijani. Sebelum belajar mari kita baca doa dalam hatimu melalui lisan. Ya, terima kasih Kijani sudah memimpin doa teman-temannya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang pertemuan yang lalu, yaitu tentang keadaan geografis negara-negara ASEAN. Nah, kemarin waktu kita pertemuan minggu lalu, kita belajar di ASEAN itu ada iklim. Ada apa lagi? Bentang alam. Coba siapa yang masih ingat iklim di ASEAN, di negara-negara ASEAN ada berapa? Ada 2. Iklim apa aja? Tropis dan subtropis. Ada lagi bentuk atau bentang alamnya. Apa? Ada yang kepulauan dan rawa-rawa juga ada. Satu lagi? Daratan. Iya, betul. Jadi ada 2 wilayah keadaan bentang alam di negara-negara ASEAN, yaitu wilayah kepulauan dan daratan atau dari yang berbentuk rawa-rawa ya. Nanti kita hubungkan dengan materi kita hari ini. Apa materi kita hari ini? Kita akan belajar masih tentang keadaan geografis negara-negara ASEAN, tetapi nanti kalian aplikasikan pengetahuan kalian dengan cara apa? Dengan membuat sebuah diagram pen. Apa itu diagram pen? Jadi nanti kalian ambil 2 negara untuk disamakan atau dibuat perbedaannya tentang kondisi geografis yang ada di 2 negara tersebut. Misalkan kita nanti mengetahui Indonesia itu seperti apa, Malaysia itu seperti apa. Ada nggak persamaannya dengan kita, Indonesia? Atau kita bandingkan negara kita dengan negara Laos. Sama tidak negara kita dengan negara Laos? Kok bisa beda? Padahal kan kita satu kawasan, yaitu di mana? Di Asia Tenggara. Nanti kita bahas hari ini ya. Jadi materi hari ini kita belajar supaya kita mengetahui, anak-anakku semua mengetahui persamaan dan perbedaan letak geografis negara-negara di sekitar ASEAN. ASEAN itu di mana? Ada yang tahu? Di Asia apa ASEAN teh? Asia Tenggara. Masih ada lagi Asia Selatan, Asia Timur ya. Tapi sekarang kita belajar tentang Asia Tenggara. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu akan memutarkan sebuah video pembelajaran. Kalian simak videonya, nanti setelah itu kalian siapkan catatannya, poin pentingnya apa, terus apa yang mau kalian tanyakan nanti. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang kondisi geografis negara ASEAN. Nah, di pojok kanan atas terdapat lambang ASEAN, di mana lambang tersebut memiliki arti dan makna. Warna merah mewakili keberanian, biru memiliki arti perdamaian, kuning memiliki arti kemakmuran dan kesejahteraan, dan putih melambangkan kesucian. Selain itu, lambang ASEAN juga memiliki 3 bentuk. Bentuk lingkaran memiliki arti persatuan antar anggota ASEAN. Bentuk padi yang berwarna kuning memiliki arti rasa persahabatan dan solidaritas. Dan terakhir, tulisan ASEAN merupakan lambang resmi yang memiliki satu identitas. Nah, ada 10 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja. Kondisi geografi negara-negara di ASEAN. Kawasan ASEAN secara astronomis terletak pada 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dengan luas sekitar 4.494.810,3 km persegi. Sementara berdasarkan
Sedangkan letak geografis, sebelah utara berbatasan dengan negara Tiongkok, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste dan Australia, dan sebelah barat berbatasan dengan India dan Bangladesh. Secara geografis, wilayah alam negara-negara ASEAN dapat dibagi menjadi dua, yaitu subwilayah daratan dan subwilayah kepulauan. Negara-negara yang termasuk ke dalam subbenua atau subwilayah daratan adalah Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Sementara negara yang termasuk ke dalam subkepulauan adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Filipina. Nah, lalu apa perbedaannya antara negara subbenua dengan negara subkepulauan? Untuk subwilayah benua dicirikan oleh banyaknya lembah yang terbentuk dari endapan aluvial, sementara subwilayah kepulauan dicirikan oleh adanya lingkungan laut dan pulau-pulau. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Jelas ya? Jadi nanti kita belajar masih tentang kondisi geografis negara-negara ASEAN. Takutnya ibu kalian ngantuk. Nanti ibu selengin aja ya dengan pemaparan materi dari ibu. Kita ulangi dari awal supaya kalian paham ya. ASEAN dibentuk oleh 5 negara, yaitu Filipina, Indonesia, Singapura, apalagi Thailand dan apa? Malaysia, ya. Jadi ketika ASEAN dibentuk itu pasti kita punya lambang ya. Tadi di depan diuraikan tentang lambang negara-negara ASEAN atau persatuan ASEAN. Ada lingkaran, apalagi tadi? Selain lingkaran? Ada ikatan padi sama tulisan ASEAN. Nah, cik ibu pengen tanya, tadi kan di lingkaran lambang ASEAN ya, ada yang warna merah ya? Siapa yang tahu warna merah artinya apa? Arti warna merah. Kalau warna putih mah suci, Bu. Iya, betul. Kalau merah artinya apa? Berani. Iya, betul aja. Merah itu berani. Di tengahnya gambar lambang ASEAN itu ada ikatan padi yang berwarna kuning. Artinya apa? Tadi mendengarkan tidak? Artinya apa? Melambangkan apa? Melambangkan persatuan atau solidaritas, persahabatan antar negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Negara paling luas di antara 10 negara ASEAN itu siapa? Indonesia. Kenapa disebut paling luas? Kita lihat tuh peta kalian tuh, peta. Indonesia itu paling banyak, paling besar. Ya, paling besar. Dari sini sampai sini ya, Indonesia. Yang lainnya negara-negara yang tidak terlalu besar. Makanya Indonesia itu yang memiliki luas paling besar di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, itu lembar kerja kalian. Bikin apa? Sebentar, Neng, pinjam dulu ya. Nih, yang kalian bikin seperti ini ya. Diagram pen nanti. Pilih 2 negara di sini. Simpan di sini 2 negara. Misalkan, Bu, saya mau membandingkan negara Singapura dan Indonesia. Boleh. Nanti di sini yang di luar itu perbedaan, ya. Simpan perbedaannya di luar. Nah, yang di tengah ini itu persamaannya. Misalkan Indonesia dan Singapura sama-sama apa? Iya, betul, Rio. Negara kepulauan. Satu itu bisa diisi di dalam. Kenapa diisi di dalam? Kenapa diisinya di dalam bukan di luar, Rio? Karena persamaannya. Sama-sama merupakan negara kepulauan. Jadi kalau yang tengah itu untuk persamaan yang sama-sama ya. Kalau misalkan yang di luar ini berarti perbedaan dari negara-negaranya ya. Kalau Indonesia ya berarti di sini. Kalau Malaysia berarti di sini contoh ya. Ya, itu presentasi kelompok 1. Tepuk tangan walaupun rada gemper. Gak apa-apa. Gemper. Sekarang kelompok 2 siapa? Kelompok 2 Kirana. Bacakan yang lantang ya. Yang lain dengarkan. Indonesia dan apa Kirana? Indonesia dan Thailand. Ya.
Tadi Indonesia Filipina, sekarang Indonesia Thailand. Persamaannya apa? Iya. Iya. Sama-sama beriklim tropis. Iya. Perbedaannya apa? Iya, perbedaannya. Negara yang tidak terlalu besar. Negara apa itu? Thailand. Kalau Indonesia? Ya, negara terbesar di atau terluas di ASEAN. Ya, itu kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3. Azka, biasanya suaranya lantang. Coba sekarang kita dengarkan lantang tidak? Indonesia dan Singapura sama-sama negara kepulauan. Iya, Indonesia dan Singapura sama-sama negara kepulauan, betul. Indonesia memiliki wilayah yang luas. Indonesia memiliki rawa-rawa yang paling sedikit. Iya, perbedaannya itu? Iya. Singapura memiliki wilayah yang kecil. Singapura memiliki rawa-rawa yang paling banyak. Iya. Itu dari Indonesia dan Singapura. Sekarang kelompok 4. Sri. Dibaca Sri. Indonesia dan Singapura. Persamaannya apa Sri? Iya, negara kepulauan dan beriklim tropis. Perbedaannya? Iya. Ya. Ya, negara terkecil di kawasan Asia Tenggara. Kita kan beri tepuk tangan buat teman-temannya semua. Sok, silakan duduk lagi. Sok, duduk lagi. Ajat, Naila, siapa itu? Kirana, Rio, Wiwik, Nurul, Anjani, Azka, sama Gali. Nilainya 100. Kalau yang kelompok ini kebetulan sama bertetanggaan, nilainya juga 90. Cuma salah satu, salahnya di mana? Yang negara berbatasan dengan Kalimantan negara apa? Malaysia dan Brunei. Itu sama dengan Kalimantan ya. Itu salahnya di situ. Berarti Randy, Empurkon, Akila, Kijani, Biantara, Keisha Aprilianti ya. Sri, Sheila sama Ahmad. Nilainya 90. Nanti Ibu masukkan ke daftar nilai. Nah, sampai di sini anak-anak. Paham tidak pelajarannya? Paham? Mengerti tidak? Ada yang mau ditanyakan kan dari tayangan video? Bu masih ada yang pengen ditanyakan apa? Boleh, Naila apa? Naila dulu. Naila ada bertanya apa itu garis khatulistiwa? Tadi ada di video. Apa sih garis khatulistiwa? Ada yang tahu? Garis khatulistiwa itu garis yang membedakan atau garis lintang ya, astronomis. Garis yang membelah bumi menjadi 2. Belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, kita termasuk belahan bumi apa? Karena kita beriklim tropis. Kalau utara dia beriklim. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak ya. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Kita pulang bergiliran dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Jadiin bangkunya.